Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Sestaputra. Kali ini kita akan lanjut membahas model dalam decision support system. Oke, kita masuk ke presentasi. Model dalam decision support system atau DDS. Nah, jenis-jenis model dia terbagi atas 3 model. Jenis model ada model statistik, model finansial, dan model optimasi. Untuk model statistik sendiri dia biasanya digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini juga merupakan reprogram dalam tool software pengembangan DDS. Serta finansial biasanya digunakan untuk pengembangan laporan pemasukan, proyeksi data analisis untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan dapat ditulis dalam bahasa khusus DDS yang disebut dengan IFPS. Nah, untuk jenis optimasi dibuat dengan menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Dalam langkah-langkah pemodelan terdapat 4 langkah utama, yaitu mengidentifikasi masalah dan analisis lingkungan, memonitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan, orang yang diidentifikasi atau budaya organisasi dalam proses pengambilan keputusan korporat, atau siapa yang membuat keputusan, tingkat sentralisasi, dan sebagainya. Masalah harus dipahami setiap orang yang terlibat, harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Identifikasi variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak yang tidak dapat dikontrol. Perkiraan atau forecasting penting karena DIS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Ada model untuk menggambarkannya dan manajemen model untuk mengatur bentuk-bentuk dari model itu tersendiri. Nah, selanjutnya ada kategori teknik pemodelan. Di sini ada beberapa teknik yang digunakan, ada optimasi sedikit alternatif, optimasi algoritma, optimasi analitik, simulasi, heuristik, model prediktif, dan model lain. Ada tujuan serta contoh teknik yang bisa teman-teman perhatikan di sini. Ada beberapa caranya. Contoh, kita ambil dari heuristik, cari solusi cukup baik dengan aturan sederhana. Contoh tekniknya, sistem pakar pemrograman heuristik. Nah, oke, kita lanjut. Kita klasifikasikan berdasarkan waktu. Analisis statis atau model analisis mengambil satu kejadian saja dalam membuat suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya menjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas di sini. Contohnya, pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai pembuat sendiri atau membeli satu produk. Selanjutnya ada analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya proyeksi rugi laba 5 tahun di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Oke, untuk tingkat pengetahuan dalam keputusan, di sini ada 3, certainty, risk, atau uncertainty. Kepastian, resiko, atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian sendiri, semua informasi yang diketahui harus lengkap atau 100% sudah pasti untuk rumusannya. Kedua ada risiko atau risk, yang biasanya informasi itu hanya sebagian saja yang diketahui, sisanya berdasarkan simulasi dan hasil perkiraan saja. Serta ketidakpastian atau uncertainty, informasi sangat minim, keputusan lebih sulit diambil. Informasi yang sangat minim sehingga keputusan itu lebih sulit diambil atau harus dipertimbangkan sematang-matangnya. Oke, untuk representasi grafik model ada 3. Ada segi 4 atau variabel keputusan, lingkaran, variabel tata kendali, serta oval, variabel hasil atau keluaran. Nah, tabel dan pohon keputusan. Tabel keputusan digunakan untuk mengorganisasi alternatif dan kondisi dalam bentuk tabel, sehingga informasi lebih sistematis dalam pengambilan pilihan. Investasi tabel dapat menunjukkan kondisi seperti pertumbuhan, stagnasi, atau inflasi. Serta pohon keputusan merupakan representasi grafis dari tabel keputusan. Bentuk ini lebih ringkas, mudah dipahami, serta mampu menangani masalah yang lebih kompleks. Linear Programming atau LP, alat bantu untuk alokasi sumber daya secara optimal, yang bisa digunakan untuk membantu mengatur pengelolaan sumber daya sehingga tersusun atau terstruktur lebih rapi. Karakteristiknya adalah ada jumlah sumber daya atau ekonomi yang terbatas, ya betul.
bisa digunakan dalam berbagai aktivitas, program, atau solusi. Setiap aktivitas menghasilkan output sesuai tujuan. Ada batasan constraint dalam pengalokasian. Selanjutnya ada komponen utama, decision variable atau variabel keputusan, objective function atau fungsi tujuan, constraint atau batasan, koefisiensi input-output, tingkat penggunaan resource, serta capacity atau resource yang tersedia. Nah, untuk melakukan simulasi, cobaan untuk meniru sistem nyata atau what if analysis, ada beberapa karakteristik, keuntungan, serta kerugian yang terdapat di dalamnya. Karakteristik yang pertama adalah bukan model biasa melainkan tiruan kenyataan. Lebih deskriptif daripada normatif, tidak mencari solusi optimal otomatis. Cocok untuk masalah yang kompleks. Keuntungan, mudah diterapkan, bisa digunakan banyak variabel, bisa meniru kompleksitas dunia nyata, memberi fleksibilitas bagi manajer untuk eksperimen. Kerugiannya, tidak jamin solusi optimal, biaya dan waktu pembangunan modal besar, solusi dari satu kasus sulit diterapkan di kasus lain. Selanjutnya untuk langkah simulasi. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Kedua, kita bangun model simulasi yang jadikan patokan utama kita ketika ingin menyelesaikan satu definisi masalah. Selanjutnya kita uji dan validasi. Kita uji coba model yang pertama kita buat. Terus kita melakukan desain eksperimen, melakukan eksperimen dari model yang sudah kita dengan menambahkan variabel-variabel baru. Selanjutnya kita menjalankan eksperimen. Setelah kita jalankan eksperimen, kita pasti akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itu sendiri akan kembali lagi ke bagian desain eksperimen jika saja hasil yang diharapkan keluar dari masalah yang ingin kita solving atau selesaikan. Dan setelah itu adalah implementasi atau penerapannya secara luas. Heuristik, pendekatan rule of thumb atau aturan sederhana untuk solusi yang cukup baik. Nah, untuk kapan digunakannya? Ketika data tidak lengkap atau masalah terlalu kompleks untuk optimasi memakan waktu yang lama, perlu solusi cepat meskipun tidak normal, maka heuristik sangat-sangat bisa digunakan. Untuk keuntungan sendiri, dia mudah dipahami dan diimplementasikan, dapat menghemat waktu dan biaya, bisa digunakan berulang kali pada masa serupa. Kerugiannya, bisa terjebak di solusi lokal optimal atau tidak pasti. Tidak terlalu akurat, bisa gagal mengantisipasi dampak jangka panjang. Jadi dia lebih ke arah solusi sementara ketika kita berhadapan dengan masalah yang kompleks dan kita membutuhkan waktu penyelesaian itu lebih cepat. Nah, untuk kesimpulannya dari pembahasan tadi, model adalah inti DSS, bisa berbentuk statis maupun dinamis. Nah, untuk DSS sendiri bekerja pada kondisi kepastian, resiko, dan atau ketidakpastian. Learning programming adalah metode optimasi paling dasar untuk alokasi sumber daya. Simulasi dipakai untuk situasi kompleks meski tidak menjamin hasil optimal. Serta heuristik sendiri membeli solusi praktis cepat meski bukan yang terbaik. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih atas waktu yang sudah kalian keluarkan. Saya Galang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.